Om Swastiastu, selamat pagi, salam dan bahagia, salamnya Ki Hajar Dewantara. Pertama saya sampaikan terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Bapak Pasil, Ibu PP. Perkenalkan, saya Dr. IGP Angkatan 7 Kabupaten Kelungkung. Pada hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik, di mana kita ketahui bersama supervisi akademik itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Di mana pada pagi hari ini saya akan mengadakan kegiatan pra-observasi bersama teman sejawat saya, yaitu Bapak Seniman. Mohon izin Bapak Seniman mungkin bisa memperkenalkan diri untuk waktu diperkirakan. Terima kasih. Om Swastiastu, salam rahayu, damai untuk kita semuanya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Perkenalkan, nama saya Seniman SPDD. Saya merupakan kelas 4 dan teman sejawat daripada Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Itu perkenalan dari teman saya. Yang pertama saya sampaikan, Bapak, mohon maaf saya mengganggu waktunya seperti itu. Apakah Bapak ada waktu hari ini? Siap, ada waktu Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, pada kegiatan hari ini atau sekarang saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik, yaitu ini adalah rangkaian daripada sebelum saya mengunjungi kelas Bapak seperti itu. Setelah itu baru ke tahap pasca observasi. Mungkin kita akan sharing terkait kesiapan dalam pembelajaran Bapak di kelas seperti itu. Nah, tujuan saya melakukan kegiatan ini adalah membantu Bapak untuk menggali potensi yang Bapak miliki, kemudian potensi yang siswa miliki. Ini adalah semata-mata untuk kemajuan pendidikan seperti itu, Pak. Untuk kemajuan pendidikan kita bersama, nah, terutama meningkatkan hasil belajar siswa seperti itu, Bapak. Nah, mungkin yang pertama saya tanyakan kepada Bapak, nanti saat observasi di kelas, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai seperti apa seperti itu? Sesuai dengan jadwal Pak, kemungkinan dari observasi itu adalah pembelajarannya bahasa Indonesia, dan saya akan mengambil materi tentang musik. Tujuan pembelajaran nanti yang akan saya fokuskan yaitu pertama, siswa mengenal tentang puisi itu sendiri untuk meningkatkan kreativitas. Yang kedua, siswa dapat menentukan tema untuk menulis sebuah puisi, dan yang ketiga adalah siswa dapat menulis puisi sendiri sesuai dengan tema yang sudah ditentukan oleh siswa. Demikian Pak. Baik, terima kasih Bapak. Apa yang Bapak sampaikan tadi dari tujuan pembelajaran ada tiga pembelajaran. Nah, selama ini kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan atau laksanakan di kelas seperti apa? Selama ini kami melaksanakan pembelajaran secara tatap muka Pak. Kemudian mungkin ada kendala yang Bapak hadapi selama kegiatan pembelajaran? Ada Pak. Yang pertama Pak, kurangnya konsentrasi siswa Pak. Kenapa? Tadi terjadi dalam pengamatan saya, apalagi masa transisi Pak, dari COVID-19, anak-anak belajar secara daring di rumah, terus sekarang dengan tatap muka. Pertama, yang menjadi kami adalah satu, konsentrasi siswa. Yang kedua, HP Pak. Jadi ada anak-anak diizinkan oleh orang tuanya membawa ke sekolah, itu juga mempengaruhi konsentrasi sehingga belajar anak-anak pun terganggu. Terus yang ketiga yang saya alami, siswa itu kurang minatnya, jadi lebih banyak dia bermain HP. Mungkin itu Pak yang saya lihat. Apa namanya, dari kendala-kendala yang Bapak sampaikan tadi, konsentrasi siswa belajarnya kurang seperti itu, Pak. Kemudian mungkin mempengaruhi hasil belajarnya seperti itu, Pak, ya. Nah, mungkin dari kendala-kendala yang Bapak ada, apa yang Bapak nanti akan
kembangkan untuk mengatasi masalah ini seperti itu? Baik Pak, untuk pertama Pak ya tentang konsentrasi siswa. Untuk konsentrasi siswa, pertama kita akan berupaya bagaimana membuat pembelajaran itu menjadi menarik Pak. Yang kedua untuk penggunaan HP, kita tidak melarang siswa membawa ke sekolah. Cuman sekarang bagaimana upaya kita supaya HP ini bisa menjadi sarana untuk anak-anak belajar Pak. Itu yang kita fokuskan. Terus pemakaian HP ini juga nanti kita awasi dengan ketat supaya anak-anak ketika belajar tidak menggunakan HP untuk main game. Terus yang kedua nanti juga kita lihat bisa tidak lingkungan kita akan kita jadikan sebagai sumber belajar untuk anak-anak. Mungkin itu yang bisa kita laksanakan Pak. Baik, apa yang Bapak sampaikan suatu langkah maju untuk mengatasi masalah-masalah yang Bapak hadapi seperti itu. Mungkin di sela-sela pembelajaran, ketika siswa ada yang bermain, kemudian tidak memperhatikan pembelajaran, gitu. Apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi hal ini? Tetap pertama ya kita membuat supaya bagaimana anak konsentrasinya kembali Pak. Apakah dengan kita selingi dengan speaking dan sebagainya. Itu untuk meningkat, untuk memainkan lagi konsentrasi anak-anak ke pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Baik Bapak. Itu langkah yang sangat bagus sekali ketika anak-anak konsentrasinya sudah mulai hilang seperti itu Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan ice breaking, karena kita ketahui ice breaking itu sangat banyak sekali. Mungkin dari Bapak memberikan ice breaking, kita banyak memetik manfaat dari itu hingga anak-anak mengerti apa tujuan kita memberikan ice breaking seperti itu Bapak. Nah, untuk mendukung apa yang Bapak sampaikan tadi untuk meningkatkan konsentrasi siswa belajar, kemudian hasil belajarnya supaya meningkat, bagaimana memanfaatkan teknologi mungkin kita tidak pungkiri Bapak, salah satu media pembelajaran yang dapat mendukung siswa belajar di zaman era digital seperti ini. Mungkin dari sisi pemakaiannya saja perlu kita pengawasan lagi sedikit begitu Bapak. Nah, sekarang strategi apa yang nanti Bapak persiapkan atau Bapak kembangkan untuk mendukung apa yang Bapak sampaikan tadi? Baik Pak, tentang strategi yang akan saya laksanakan nanti untuk mengatasi kendala-kendala yang selama ini terjadi di kelas saya. Pertama, bagaimana kita melihat sarana yang sekolah kita punya ini. Dari sarana itu saya lihat saya bisa memanfaatkan satu, kita menggunakan proyektor, kita bisa memanfaatkan proyektor. Saya rasa belum terjelas cukup. Terus yang kedua kita menggunakan HP anak-anak itu juga bagaimana bisa mengisi belajar anak-anak, misalnya dengan menggunakan quiz. Jadi dengan quiz ini anak-anak bisa belajar sambil bermain. Terus kita lingkungan sekolah kita juga kita akan gunakan sebagai sumber anak-anak belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, berarti tadi yang Bapak akan lakukan strateginya adalah memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, kemudian ada medianya, banyak ada proyektor, mungkin itu Bapak bisa manfaatkan, mungkin media-media yang ada di internet seperti itu Bapak ya, mungkin Bapak bisa gunakan nanti untuk menunjang proses pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik, siswa lebih termotivasi dan minat siswanya akan terangkat seperti itu. Mungkin kuisisnya itu adalah alat evaluasi yang sangat menarik seperti itu Pak, alat evaluasi yang sangat menarik, mungkin itu seperti yang Bapak sampaikan, mungkin itu bisa dikembangkan seperti itu. Terima kasih. Suatu langkah langkah maju langkah baik yang Bapak akan lakukan untuk mengantisipasi kendala-kendala yang Bapak sampaikan sebelumnya. Nah, dalam merealisasikan rencana Bapak seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, mungkin siapa yang Bapak akan libatkan untuk membantu kegiatan ini? Pertama, kita akan melibatkan guru-guru teman sejawat yang ada di sekolah. Kita akan berkolaborasi dengan beliau-beliau. Kita akan sharing kendalanya, juga kami minta masukan dari guru-guru bagaimana langkah-langkah kita untuk mengatasi permasalahan pembelajaran yang ada. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Seperti prinsip kerjasama, kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus kerjasama. Kerjaan berat akan menjadi ringan jika kita kerjakan bersama-sama. Terkait refleksi pengembangan pembelajaran Bapak, dari supervisi akademik, bagaimana perasaan Bapak saat ini?
Saya merasa bersyukur. Jadi kita dalam delegasi teman sejawat kami, saya tahu jadi kendala apa yang selama ini saya alami. Karena bagaimanapun juga saya tidak bisa kan melihat diri sendiri kalau tidak dibantu oleh teman kami. Jadi pertama dari manfaat supervisi yang ini, saya bisa mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas, kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan juga adanya masukan-masukan dari tim supervisi itu juga mampu membantu kami untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Pasil yang saya hormati, Ibu PP yang saya hormati, kepada teman sejawat saya Pak Suleman yang saya hormati. Pada pagi hari ini, hari Senin 15 Mei tahun 2023, saya akan mengadakan observasi pembelajaran terhadap teman sejawat saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Pak. Siap beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Salam kebangsaan di damai. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Ada yang hari ini sakit? Tidak. Baiklah, kalau itu yang ada yang sakit berarti tidak ada yang izin. Berarti kalian semua sekolah ya? Ya. Baik anak-anak, jadi sebelum memulai pembelajaran sebagaimana biasa, kita akan berdoa dulu ya. Silakan dipimpin untuk pembacaan doanya pada ketua kelas. Silakan. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Silakan anak-anak duduk kembali. Jadi anak-anak untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia, yaitu tentang puisi, ada di bab 6, ada di bab 6 ya, dengan topik 1 titik. Tapi sebagaimana biasa sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya lebih dahulu. Ya, silakan anak-anak semuanya berdiri. Ya. Bangsa dan
Seraya, terus Mas PPK dan PPK, karena kita ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pagi hari ini antara lain satu, anak-anak dapat mengidentifikasi dan memahami kata-kata baru pada teks, menyampaikan pendapat tentang isi dan ilustrasi teks, memahami kejadian dan perubahan perasaan tokoh dalam cerita, dan menggunakan kalimat efektif. Itu tujuannya, ngerti? Kalau gitu sekarang kamu keluarkan buku prakteknya masing-masing. Silakan. Langsung buka bab 6 titik pada halaman 131. Silakan anak-anak, Bapak kasih waktu untuk membaca 5 menit pada bacaan tersebut. Silakan. Ya, bagus kata-katanya bagus. Ya. Ya. Baik anak-anak, waktu melaksanakan tugas sudah habis. Tibalah saatnya kalian mempresentasikan hasil kerja kalian masing-masing. Sebelumnya untuk mengurangi capek, kita akan sebentar ya, penyegaran dulu. Ya. Masih ingat instruksinya? Selamat pagi. Nah, punya ya, ingat. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Dan konsentrasinya masih belum ulang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Konsentrasi. Oke, baik, sekarang waktunya presentasi. Sekarang waktunya kalian presentasi. Oleh itu, Bapak silakan kalian untuk berpresentasi wakil dari masing-masing kelompok. Yang pertama Mbak Minta dari kelompok kreatif. Kasih tepuk tangan dulu. Silakan wakil kelompok kreatif. Silakan anak diperhatikan temannya membacakan puisi hasil kerja kelompoknya. Silakan. Oh udah ya, silakan tepuk dulu. Nah, anak demikianlah pembacaan puisi oleh perwakilan dari masing-masing kelompok. Ada mungkin di antara kalian kelompok yang lain mengomentari pembacaan dan pembacaan. Oke, silakan, Rama. Yang disampaikan oleh kelompok gotong royong, suaranya, puisi pembacanya sudah bagus. Terus suaranya kurang keras. Kenapa kurang keras? Supaya didengar oleh semua teman. Terus yang ketiga ada lagi? Kalau bisa pembacaan puisi itu disigerakan. Oh baik, bagus sekali saran dari kelompok beriman. Kasih tepuk tangan untuk kelompok beriman. Jadi demikianlah kita sudah melewati pembacaan puisi. Demikianlah yang kita pelajari. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak minta waktu lagi 5 menit untuk kalian mengerjakan evaluasi yang ada di LKPD pada halaman terakhir.
untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi puisi. Ya, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Karena sudah waktu habis, Bapak sekarang minta lembar kerjanya. Nanti Bapak periksa ya, nanti baru kembalikan bukunya. Nah, anak-anak demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya, kita akan merefleksi pembelajaran kita selama 2 jam ini. Yang pertama, dari pembelajaran tadi, apa yang kalian sukai? Ya, terus ada lagi? Dapat menonton video lagi? Dapat berdiskusi lagi? Dapat berpresentasi. Terus ada yang belum dimengerti? Semua sudah paham? Ya. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sudah melewati proses pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri, Bapak mengingatkan kembali pada kalian bahwa untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas bahasa Indonesia tentang materi berpetualang di Sabana Sumba pada halaman selanjutnya. Kalian belajar di rumah sehingga nanti pembelajaran di pertemuan berikutnya kita dapat lalui dengan anak-anak sudah mempunyai gambaran pembelajarannya. Sudah bisa dimengerti? Sudah. Baik anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran kita. Sebagaimana biasa kita berdoa. Ya. Berdoa ini Bapak pimpin langsung ya. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sejenak. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi diri kita dan dapat kita gunakan di dalam kehidupan kita untuk masa depan. Juga menurut kepercayaan dan agama masing-masing mulai. Sudah selesai. Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Selamat siang, saya sampaikan kepada Bapak Pasil yang saya hormati, Ibu Bibi yang saya hormati, teman sejauh saya, ada Pak Seniman yang saya hormati pula. Mohon maaf mengganggu waktunya sedikit. Nah, pada kegiatan ini merupakan rangkaian supervisi akademik seperti itu Pak. Sekarang sudah mencapai tanggal ketiga seperti Pak. Yang pertama yaitu observasi. Kemudian yang kemarin observasi, nah yang terakhir hari ini adalah pasca observasi. Tujuan untuk kegiatan hari ini adalah bukan Bapak, yaitu merefleksikan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin, kemudian kendala-kendala yang dihadapi. Tidak dipungkiri juga ada hal yang sangat positif seperti itu Pak. Nah, yang pertama yang saya tanyakan ke Bapak adalah bagaimana proses pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin, Pak. Terima kasih Pak. Jadi proses pembelajaran yang kami laksanakan kemarin yaitu materi tentang membuat puisi dan sudah kita laksanakan dan anak-anak kelihatannya juga mulai antusias dengan pembelajaran yang saya laksanakan. Ini ditandai dengan beberapa hal pada diri anak-anak, yaitu anak-anak sudah ada yang aktif, kemudian hasil puisi-puisi yang dibuatnya juga sudah agak bagus, pemilihan katanya dan pengulangan bunyi di akhir tiap kata juga sudah kelihatan. Seperti itu Pak yang saya lihat dari hasil pembelajaran yang kemarin. Baik Pak, terima kasih. Nah, untuk berikutnya pembelajaran yang Bapak lakukan atau yang Bapak terapkan kemarin sudah sesuai dengan tahapan pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak? Sudah Pak, karena apa? Dalam rencana pembelajaran yang saya tuangkan dalam modul ajar itu sudah memang sudah saya buat seperti begitu. Ada diferensial,
terhadap anak-anak, karena kita ketahui anak-anak semuanya tipe belajarnya ada sama. Ada differential produk, ada differential proses, ada juga differential content, Pak. Kemudian berikutnya masalah pembelajaran tadi, masih berkaitan dengan masalah tadi, apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, kemudian pembelajaran yang Bapak lakukan sudah saya amati seperti itu, Pak. Mungkin ada kendala yang Bapak rasakan atau yang Bapak hadapi selama proses pembelajaran tadi? Oh, dimanapun Pak, pasti aja ada kendalanya. Kalau kendala waktu proses pembelajarannya kemarin yang saya lihat ada anak-anak yang masih bermain, Pak. Cuma bermain, terus ada juga anak-anak yang masih belum memahami tugas-tugas yang saya berikan. Terus juga ada juga anak-anak yang masih Baik Pak, untuk selanjutnya apa yang Bapak sampaikan tadi sudah saya amati seperti itu pembelajarannya. Nah sekarang dari pembelajaran yang Bapak lakukan, ada kendala yang Bapak hadapi selama proses pembelajaran tadi seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Jadi dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan pada waktu supervisi tersebut, kami mengalami beberapa kendala. Pertama pada anak-anak, ada juga anak-anak yang masih belum aktif karena mungkin karena kebiasaannya seperti itu, mungkin saya menyampaikan pembelajarannya mungkin kurang menarik. Terus ada juga anak-anak yang belum memahami tugas yang saya berikan, sehingga anak-anak saya lihat di kelompoknya itu ada yang masih tidak mengerjakan tugas karena ada kebingungan. Jadi ini harus kita melakukan pendekatan kepada anak tersebut dan memberi petunjuk-petunjuk yang lebih jelas seperti itu Pak. Artinya mungkin dari sisi pengelolaan kelas dirasa kurang begitu Pak ya? Iya Pak. Apa yang Bapak sampaikan tadi dirasa kurang dari sisi pengelolaan kelas sehingga anak itu belum memahami betul apa yang Bapak sampaikan, kemudian pembelajarannya kurang menarik sebelumnya. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, agar pembelajaran lebih menarik, kemudian dapat dicerna oleh siswa dengan baik, apa yang akan Bapak lakukan? Baik Pak, terima kasih. Yang pertama kita harus merefleksi diri dulu dalam proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Terus kita inventarisir apa-apa saja yang menjadi kendala-kendala selama proses pembelajaran. Terus kemudian kita juga dari kendala-kendala yang kita tadi, kita minta saran dari teman-teman sejawat bagaimana prosesnya, dan kala pentingnya juga kita juga mencari penggunaan media-media yang lebih tepat kepada anak-anak dengan berbagai macam tipe belajar itu. Mungkin media pembelajarannya yang akan kita buat lebih menantang lagi kepada anak-anak untuk mau belajar lebih lanjut. Demikian Pak. Baik, terima kasih Bapak. Apa yang Bapak sampaikan tadi sangat menarik, sudah mengetahui kelemahan dan mencari solusi untuk menerapkan pembelajaran yang lebih menarik. Seperti tadi saya amati seperti itu, Bapak sudah memberikan mindfulness, kemudian speaking, itu adalah mungkin salah satu langkah untuk memberikan anak-anak penyegaran dari sisi fisik, kemudian dari sisi pikiran, sehingga konsentrasi anak kembali terpusat gitu Pak. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Untuk pelaksanaan perbaikan proses pembelajaran yang akan saya laksanakan Pak, otomatis kita juga ini namanya proses pembelajaran berlanjut. Jadi setiap pembelajaran apa sudah yang menjadi hal-hal yang baik itu akan kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya walaupun tidak disupervisi. Terus yang belum baik ini juga kita ubah, kita terapkan perbaikan-perbaikannya di pembelajaran sehari-harinya di dalam kelas seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bapak. Apa yang Bapak akan lakukan sesegera mungkin ini adalah langkah untuk mengantisipasi ketika kita menemukan hal yang tidak baik supaya tidak meneruskan hal yang tidak baik. Kita harus segera melakukan perbaikan seperti itu Pak ya. Nah sekarang untuk selanjutnya Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang program supervisi akademik ini? Terima kasih Pak. Jadi dalam hal ini saya sangat bersyukur sekali di supervisi
bagaimanapun juga saya sebagai manusia tidak bisa melihat kelemahan dari diri sendiri. Oleh karena itulah saya memohon bantuan pada rekan-rekan saya, teman-teman saya yang lain untuk bisa melihat proses pembelajaran yang saya lakukan, sehingga bisalah nanti dari urun rembuk dengan teman-teman itu tadi, sehingga kita mengetahui kelemahan kita di mana, kelebihan kita di mana, sehingga kita bisa memperbaiki proses-proses pembelajaran di hari-hari berikutnya. Seperti itu. Ya Bapak, terima kasih Pak. Supervisi akademik bukan mencari kesalahan seperti itu Pak, tapi melainkan sebagai bahan refleksi, kemudian mengetahuilah kendala-kendala yang kita hadapi sebagai acuan untuk proses perbaikan ke depan. Nah, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak, ini adalah kegiatan akhir dari program supervisi akademik Pak. Ada 3 kegiatan, yaitu observasi. Nah sekarang yang terakhir ini pasca observasi. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Bapak sudah menemani saya sebagai rekan sejawat itu selama kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Selamat siang.